Di suatu daerah terdapat keluarga bahagia. Ia adalah keluarga kaya yaitu Tuan H. Tuan H memiliki anak perempuan satu-satunya yang bernama Nyonya F. Nyonya F sudah berusia 30 tahun yang belum juga menikah. Karena Nyonya F hidupnya mewah dan dalam melakukan segala hal selalu dibantu oleh pembantunya, maka mengakibatkan Nyonya F selalu bermalas-malasan. Hingga pada suatu hari, Nyonya F bertemu dengan seorang laki-laki yang menarik hati, hingga Nyonya F ingin menjadi istri dari laki-laki tersebut. Namun, orang tuanya tidak setuju karena calon suaminya bukan dari orang yang kaya raya. Karena Nyonya F begitu mencintai laki-laki tersebut, dan akhirnya mereka pun menikah. Namun, setelah mereka menikah, banyak permasalahan yang muncul, terutama masalah keluarga, sehingga suami, saudara suaminya, dan tetangganya banyak yang mengejek Nyonya F. Sehingga Nyonya F tidak pede sebagai seorang ibu karena tidak mampu menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. Karena banyaknya cemoohan dari lingkungan, akhirnya Nyonya F mengalami gangguan HDR. Di rumah sakit, Nyonya F hanya diam. Tiba-tiba datang seorang perawat menghampiri Nyonya F untuk mendiskusikan kemampuan dan aspek positif yang dimiliki Nyonya F. Membantu Nyonya F menilai kemampuan yang masih dapat digunakan, membantu Nyonya F memilih dan menetapkan kemampuan yang akan dilatih, melatih kemampuan yang sudah dipilih dan menyusun jadwal pelaksanaan kemampuan yang telah dilatih dalam rencana harian. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, nama saya Nadia dan kami mahasiswa dari program studi Rupiah Keperawatan MD. Hari ini jadwalnya untuk kami merawat ibu dari jam 7 sampai jam 2 siang. Kalau boleh tahu nama ibu siapa? Apa kabar ibu hari ini? Tampaknya ibu lebih segar ya. Baik ibu, bagaimana kalau kita ngobrol tentang kemampuan atau kegiatan yang ibu lakukan di rumah. Terus nanti kita kasih nilai kegiatan yang bisa ibu lakukan di rumah sakit. Nah, setelah kita nilai, kita akan pilih satu kegiatan dan melatih. Nah, setelah kita nilai, kita akan pilih satu kegiatan. Nanti kita akan latih ibu. Apakah ibu bersedia? Kalau ibu bersedia, bagaimana kita bicarakan masalah ini di taman? Apakah ibu mau? Baik ibu, waktu yang saya butuhkan itu 10 menit. Baik ibu, saat membantu ibu ya. Permisi ibu. Tidak lama kemudian, perawat dan Nyonya F pun pergi ke taman. Dan sampainya di taman, Baik ibu, ibu bisa duduk di sini ya. Baik ibu, sekarang ibu boleh menceritakan kegiatan yang pernah ibu lakukan di rumah setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur itu saya biasa makan, terus mandi. Selain makanan mandi, apa lagi ibu? Membersihkan tempat tidur,
ramas rambut, sikat gigi. Wah, bagus sekali Ibu. Ibu memiliki 5 kemampuan. Dari 5 kemampuan ini, baik Ibu, dari 5 kegiatan ini, mungkin yang bisa Ibu, baik Ibu, dari 5 kegiatan ini, yang mungkin masih Ibu bisa kerjakan di rumah sakit ini. Baik Ibu, dari 5 kegiatan. Membersihkan tempat tidur dan makan. Wah, bagus sekali Ibu. Ibu memiliki 2 kemampuan. Wah, bagus sekali Ibu. Ibu memiliki 2 kegiatan yang Ibu bisa kerjakan di rumah sakit ini. Bagaimana untuk sekarang kita langsung membersihkan tempat tidurnya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, kita langsung menuju ke tempat tidur Ibu ya. Perawat dan Nyonya F pergi menuju tempat tidur Nyonya F untuk merapikan tempat tidur. Dan sesampainya di tempat tidur, Baik Ibu, kita akan melakukan membersihkan tempat tidur Ibu. Yang pertama, kita angkatkan bantal. Pindahkan bantal juga. Yang kedua, kita angkatkan spraynya. Sabar Ibu bisa. Kita pindahkan selimut ya Ibu. Yang kedua, nanti kita angkatkan spraynya Bu. Baik Ibu, selanjutnya kita akan gantikan spray baru. Di sini Ibu. Baik Ibu, yang pertama kita kasih masuk dari ujung kepala ya. Kasih masuk ke dalam ya Ibu. Nanti bagian sininya dikasih masuk ke dalam Ibu, lihat. Kasih masuk ke dalam Ibu. Terus bagus Ibu, sampai di bawah ya Ibu. Terus Ibu. Nah, bagus sekali Ibu. Nah, sekarang baik Ibu, sekarang kita letakkan bantal di atas spraynya. Bagus sekali Ibu. Baik Ibu, sekarang kita rapikan selimutnya. Ibu bisa pegang di sini. Yang satu pegang di sini. Coba tarik ya Ibu. Nah, Ibu ikuti saya. Nah, begini Ibu. Seperti yang. Baik Ibu, nanti kita tarik di ujung ininya satu. Nanti perlawanan Ibu. Nah, kita letakkan di sini Ibu. Letakkan di sini Ibu. Letakkan di sini Ibu ya. Sudah. Baik Ibu, kita sudah merapikan tempat tidurnya. Sekarang Ibu bisa kembali ke tempat tidur untuk nah, bagaimana? Baik Ibu, kita sudah selesai melakukan rapikan tempat tidurnya. Bagaimana yang Ibu rasakan ketika kita melakukan merapikan tempat tidur tadi? Baik Ibu, saya melihat Ibu sangat bagus dalam mempraktekkan untuk merapikan tempat tidur. Bagaimana jadwal ini kita masukkan ke buku hariannya Ibu.
jadwal harian. Jadi baiknya itu kita lakukan dalam sehari untuk merapikan tempat tidur itu ibu 2 kali, di waktu pagi hari baru bangun tidur dan setelah sore hari bangun. Habis itu baik ibu, kegiatan ini ibu bisa melakukan setelah ibu pulang dari rumah sakit nanti. Selain untuk merapikan tempat tidur, kegiatan apa lagi yang bisa ibu lakukan di rumah sakit ini? Menyapu lantai. Baik ibu, untuk jadwal menyapu lantainya itu nanti bisa besok pagi jam 8 pagi ya ibu. Baik ibu, sekarang ibu bisa istirahat. Kami permisi dulu ya ibu, sampai ketemu besok pagi. Keesokan harinya, Selamat pagi. Selamat pagi ibu, apa kabar hari ini? Wah, kelihatannya ibu tuh lebih segar ya. Bagaimana? Apakah ibu sudah mencobakan merapikan tempat tidur? Wah, ibu hebat sekali. Nah, untuk hari yang kedua ini, baik ibu, apakah ibu masih ingat untuk hari kedua ini kita melakukan kegiatan apa? Membersihkan, menyapu lantai. Oh, baik, ibu bagus. Baik ibu, sekarang kita akan melatih menyapu lantai. Sebelum kita menyapu lantai, kita siapkan. Baik ibu, kita akan melakukan kegiatan untuk menyapu lantai. Ibu bisa berdiri. Baik ibu, sebelum kita menyapukan lantai, kita siapkan peralatan terlebih dahulu. Siapkan sapu, tong sampahnya. Baik ibu, yang pertama itu nanti kita sapunya itu dari ujung tempat tidurnya ibu sampai di depan pintu. Nanti saya akan mengajarkan cara menyapunya ya bu. Nanti setelah saya sudah mengajarkan ibu, nanti ibu melakukan gerakannya sendiri. Bapak ibu bersedia? Baik ibu, caranya seperti ini. Di sini saja. Nah, sekarang coba ibu mengkasihkan minyak yang pasti mau begini termakan. Oke. Satu ibu. Bagus ibu, terus ibu, bagus. Terus ibu. Bagus. Sudah ibu, bagus ibu ya. Ibu bisa kembalikan ke tempat ibu. Baik ibu sudah melakukan tindakan menyapu lantai dengan benar. Ibu juga stabil. Jadi ibu baik ibu, bagaimana perasaan ibu setelah kita melakukan menyapu lantai tadi? Baik ibu, baik ibu, kegiatan ini akan kami langsung jadwalkan ke harian. Jadi ke harian. Jadi ibu, jadi kegiatan ini setelah ibu pulang dari rumah sakit nanti ibu bisa lakukan di rumah. Puji syukur ibu, semua kegiatan dari kemarin sampai hari ini ibu melakukan itu dengan baik. Semoga ibu cepat sembuh. Baik ibu, sekarang kami pamit. Semoga ibu cepat sembuh ya. Permisi ibu.
Keesokan harinya, keluarga Nyonya F pun datang mengunjungi anaknya. Dan perawat pun menghampiri keluarga Nyonya F untuk dapat mengobrol mengenai masalah Nyonya F. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya perawat Angel, saya mahasiswa dari program studi D3 Keperawatan Angel. Jadi hari ini saya bertugas untuk merawat Ibu Pian dari jam 7 sampai jam 2 siang. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu hari ini? Baik, baik Ibu. Baik, saya kesini untuk mengobrol dengan Bapak dan Ibu. Baik, untuk mengobrol dengan Bapak dan Ibu, bagaimana keadaan Ibu Pian dan tindak dan perawatan lanjutan. Bagaimana saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mengobrol di ruangan perawatan supaya jangan mengganggu istirahatnya Ibu Pian. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Baik Bapak Ibu, saya duluan. Saya akan menunggu Bapak dan Ibu di ruangan perawatan. Kalau begitu Ibu, Bapak saya permisi dulu ya. Ibu, terima kasih. Bapak ini bakso. Kita bawa ke ruang perawat itu dia tidur. Oke. Keluarga Nyonya F pun ke ruangan perawat. Dan sesampainya di ruangan perawat, Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bapak dan Ibu, silakan duduk ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, untuk memperjelaskan waktu, mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan. Sebelum saya menjelaskan masalah keperawatan dengan Ibu Pian, saya bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu. Sebelum anak Bapak dan Ibu masuk rumah sakit, apa kegiatan yang pernah dia lakukan selama di rumah? Jadi kegiatan anak kami itu selama di rumah Tidak banyak ya. ya, anak kami itu orangnya kurang percaya diri, terus orangnya minder, pemalu juga Ibu, terus dia itu selalu pikir negatif dan terhadap dirinya begitu. Baik, yang Bapak dan Ibu jelaskan tadi itu sudah benar adanya. Itu salah satu tanda dan gejala yang baik, Bapak dan Ibu yang jelaskan itu salah satu tanda dan gejala yang dialami Ibu Pian. Jadi Ibu Pian di sini mengalami masalah harga diri rendah. Baik Bapak dan Ibu, untuk kegiatan yang sudah kami jadwalkan, kami harapkan Bapak dan Ibu bisa melakukan di rumah. Jadi kegiatan yang sudah kami jadwalkan di sini merapikan tempat tidur, menyapu lantai. Kami harap setelah Ibu Pian keluar dari rumah sakit ini, tolong Bapak dan Ibu itu luangkan waktu untuk selalu menampingi Ibu Pian bila mana Ibu Pian melakukan kegiatan yang sudah kami jadwalkan. Kami minta tolong Bapak dan Ibu setelah Ibu Pian melakukan kegiatan tersebut, kami harap Bapak dan Ibu memberi pujian. Apakah Bapak dan Ibu mengerti? Ya, Ibu. Baik, Ibu bisa jelaskan kembali yang sudah saya jelaskan? Oke, jadi begini Ibu, adanya anak itu punya masalahnya harga diri rendah tadi seperti yang Ibu bilang. Terus anak kami itu dengan gejala yang seperti kami juga bilang tadi, kalau dia itu orang yang pemalu, suka percaya dirinya juga rendah, habis itu suka mengurung diri, suka menyalahkan dirinya sendiri. Nah, untuk perawatannya itu mereka itu kan sudah berikan jadwal untuk anak kami Pian, itu untuk membersihkan tempat tidur, menyapu lantai. Jadi kami itu juga harus mengontrol kegiatannya dia. Jadi kami beri pujian untuk dia supaya harga dirinya itu, supaya dia bisa menunjukkan harga dirinya
supaya dia juga tidak minder lagi, supaya dia bisa lebih percaya diri lagi Ibu. Baik Bapak dan Ibu, saya berdoa semoga Ibu Fian cepat sembuh ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu untuk sini. Semoga dengan kegiatan yang sudah kami jadwalkan bisa bermanfaat bagi anak Bapak dan Ibu ya. Terima kasih Ibu. Baik, kalau begitu Ibu, kami permisi dulu ya Ibu. Iya, Kami bisa berlama-lama lagi. Terima kasih. Permisi Ibu. Ya. Mama. 50 tahun pas nih.